Jadi orang selalu bilang nyanyi itu hobi yang mahal. Ya, untuk awal karir saya sebenarnya dimulai dari ketidaksengajaan. Jadi dulu KJ itu berawal dari seorang ketua kelas. Jadi dulu tuh ketua kelas di waktu zaman SMP itu ketua kelas. Jadi berasal dari hukuman sebenarnya. Waktu itu dihukum karena kelas KJ itu tidak mengeluarkan kita tuh lagi ada pekan seni, tapi waktu itu kelas KJ tuh nggak ngeluarin salah satu karya seni gitu. Jadi waktu itu dipaksa akhirnya ketua kelasnya yang dihukum untuk ikut pilih salah satu lomba yang ada di pekan seni itu, dan yang bisa KJ ikutin cuman karaoke waktu itu. Ya dari situ menang jadi wakil kelas, juara, dan dari situ kayak orang ketagihan, akhirnya rindu dari mulai kayak ada setiap kompetisi atau festival-festival yang ada mau di mall, mau di pasar, mau di radio, mau di lapangan apa kayak semuanya itu KJ ikutin. And then ya akhirnya bisa ikut talent search. Dari semua talent search yang ada di Indonesia waktu itu KJ ikutin semua, dan rezekinya jatuhnya di dangdut. Jadi kalau dibilang kenapa milih dangdut ya karena sebenarnya saya memang suka musik dan tidak mengkotak-kotakkan mau pop, mau dangdut, mau reggae, mau jazz atau apapun itu semuanya, karena saya memang basicnya seneng nyanyi, jadi ya semuanya dipelajari gitu. Kalau bilang orang-orang yang benar-benar berperan untuk karir saya, sebenarnya memang nggak ada bukan, memang keluarga. Semuanya berawal dari rumah dulu. Saya alhamdulillah KJ punya orang tua yang sangat support sekali, orang tua yang benar-benar memang sangat suka dengan apa yang KJ jalanin sekarang. Jadi mereka benar-benar tidak pernah menghambat KJ sama sekali. Jadi justru mereka yang always push, always dorong KJ untuk ayo nyanyi, ayo belajar, ayo ikut ini, ayo ikut kompetisi ini. Bahkan mama sama abi itu kalau di rumah itu kalau pulang kerja mereka kan naik motor dulu ya. Kalau naik motor tuh selalu lihat baligo-baligo yang ada di pinggir jalan, or ada mungkin ada flyer-flyer nyanyi di mall dan lain sebagainya, itu sama mereka cuman mereka ambil terus dan sampai rumah mereka kasih ke KJ, ini ada lomba ini ada lomba ini. Jadi mereka benar-benar alhamdulillah bisa jadi support system yang sangat-sangat luar biasa buat KJ, dan that's why KJ bisa seyakin itu untuk bisa ada di dunia entertainment ini. Sebenarnya kalau menciptakan lagu itu, kita tuh penyanyi itu kan paling sering itu humming ya. Kita tuh di kamar mandi nyanyi. Pokoknya kalau Eja tuh keseringan setiap menemukan ruangan yang bisa dibilang kayak ada efek demanya, jadi ruangan kosong apapun aja itu kayaknya selalu nyanyi. Jadi bahkan kayak di kamar mandi, yang paling sering sih sebenarnya di kamar mandi, karena itu timing kita yang benar-benar kita relax, kita sambil enjoy dan selain sebagainya, itu yang tiba-tiba nanti akan terbentuk ada melodi ini, bisa melodi ini. Jadi kayaknya itu kalau ke kamar mandi always bawa handphone satu, jadi kita edit aja kalau udah ada aku dapat melodi nih mau begini, dia dipencet aja udah dia akan running sendiri dalam kamar mandi, dia record, nanti kalau udah baru di review, melodinya gini, oke, enaknya didiriin, enaknya dikinin, sampai bisa jadi lagu-lagu yang KJ bisa ciptain untuk KJ sendiri, ada yang KJ ciptain untuk beberapa talent KJ di Indonesia. Jadi ya alhamdulillah itu proses uniknya seperti itu. Rata-rata setiap pencipta tuh beda-beda. Ada yang dia harus pergi ke tempat sepi, atau dia harus ada yang dia merenung mungkin di rooftop, ada yang dia harus melihat cerita orang. Jadi ya, berbagai macam, prosesnya berbagai macam. Jadi itu depends on ya, kayak tergantung sama situationnya kayak apa gitu. Oke, kalau untuk rintangan segala apapun yang kita lakukan di dunia ini ya, mau apapun itu semuanya itu pasti akan ada hambatan, ada rintangan.
even hal yang kita anggap kayak simple aja tuh mungkin pasti akan ada titik kesulitannya. Oh kok nggak bisa gini, oh kok nggak bisa gitu. Dulu Kak Eja sempat mengubur, jadi Kak Eja pernah mengubur mimpi Kak Eja sebagai seorang penyanyi karena faktor biaya waktu itu. Jadi Kak Eja di usia setelah kuliah waktu itu benar-benar kayak yang sebagai anak pertama, laki-laki, and then saya punya tanggung jawab untuk bantu orang tua. Waktu itu Kak Eja kayak udah nggak mau lagi mengeluarkan atau memaksa orang tua untuk mengeluarkan uang atau mencari uang untuk hobi Kak Eja ini. Jadi orang selalu bilang nyanyi itu hobi yang mahal karena kita memang butuh untuk bikin video klip, beli lagu itu juga nggak murah dan lain sebagainya. Jadi Kak Eja pernah memutuskan waktu itu menjadi TKI. Di 2012 Kak Eja pernah terbang ke Riyadh. Jadi ini adalah tahun kedua Kak Eja di sini. Kak Eja pernah berangkat menitipkan mimpi Kak Eja waktu itu di Riyadh ini dan tapi tidak berhasil. Jadi justru Kak Eja gagal, and then Kak Eja pulang ke Indonesia dan waktu itu sempat kayak udah nggak mau kenal dunia nyanyi sama sekali. Tapi balik lagi waktu itu orang tua yang benar-benar kayak support, dan nyanyi lagi. Jadi kalau ke undangan atau kemana-mana di bawah tuh Kak Eja selalu dipaksa untuk membang lagu dan lain sebagainya. Jadi Kak Eja punya cerita yang sangat pedih sekali sebenarnya untuk diceritakan untuk bisa sampai di titik sekarang ini. Tapi alhamdulillah hal-hal seperti itu, balik lagi support system keluarga itu sangat penting sekali, dan itu yang benar-benar Kak Eja rasakan gitu. Kak Eja tidak pernah dapat, bahkan kayak tante-tante atau paman tuh dulu kalau Kak Eja nyanyi tuh sempat dibilang kayak orang tua Kak Eja kok jual Kak Eja, kok bisa bilang lagi kayak kok ngamen pulangnya tengah malam, terus ngeband nanti dibilang ini dibilang itu. Jadi banyak sekali yang sebenarnya yang mengganggu untuk Kak Eja bisa ada di titik sekarang. Tapi alhamdulillah Kak Eja punya keyakinan, Kak Eja punya mimpi yang memang Kak Eja selalu yakin saya pasti one day saya akan jadi sesuatu, dan alhamdulillah ini doa ibu, doa mama, doa keluarga semuanya yang bisa membuat Kak Eja sukses. Oke. Untuk proses Kak Eja join di Riyadh season ini sebenarnya unpredictable ya. Sebenarnya itu Kak Eja diajak oleh salah satu temen di Indonesia, penyanyi. Dia yang ditelepon sebenarnya pertama kali untuk bisa hadir ke sini, malah tapi justru Kak Eja yang akhirnya berangkat ke sini. Jadi ya ini qadarullah ya, Kak Eja nggak tahu kayak ini di luar ekspektasi saya juga, tapi alhamdulillah sangat menyenangkan sekali. Dan ini memang ya ini adalah salah satu seperti pencapaian yang bagus untuk kita para penyanyi di Indonesia. Kita bisa menyapa fans kita yang ada di luar Indonesia, khusus yang ada di Riyadh ini. Jadi Kak Eja happy banget dan ya super excited bisa ada di sini gitu. Oke, kalau untuk perbedaan tadi malam Kak Eja sampai ngomong Kak Eja kayak nggak berasa nyanyi di luar negeri, kayak nyanyi lagi show di Indonesia, maybe kayak di Sulawesi atau di Kalimantan, karena vibes-nya semuanya, kemudian penontonnya orang-orang Indonesia WNI yang ada di Riyadh ini benar-benar mereka super excited sekali. Kak Eja benar-benar melihat orang dari mulai awal saya ada di atas stage itu sampai terakhir saya menyanyikan lagu mereka baru bubar. Jadi malah justru di sini terlihat sekali mereka kayak yang wow, super loyal sekali ya. Mereka dari awal start saya pegang mic aja mereka udah di situ sampai terakhir. Jadi itu adalah buat Kak Eja satu kejadian atau fenomena yang sangat asik. Jadi kalau tadi malam masih dibiarin Kak Eja jadi sampai mungkin maybe 12-15 lagu mungkin masih oke, karena mereka benar-benar nyaman. Mereka bahkan ada Kak Eja kemarin minta tolong di tengah-tengah lagu untuk nyalain flashlight. Mereka nggak mau nyalain flashlight lama-lama, mereka memilih untuk record momen yang ada di atas panggung. Mereka record semua lagu yang Kak Eja nyanyikan untuk mereka tag di Instagram dan lain sebagainya. Jadi ya luar biasa, keren. Kak Eja selalu bilang sama semua,
teman-teman, adik-adik yang selalu punya mimpi, atau mereka kadang setelah melihat kita sukses, setelah melihat kita menggapai mimpi kita, kadang mereka ingin melakukan hal yang sama, tapi terkadang mereka lupa bahwa semuanya butuh proses. Jadi kita harus sangat menghargai yang namanya proses, karena dari proses itulah sebenarnya kita akan bisa menjadi sesuatu yang sangat in realnya ya. Jadi misal kalau kamu kayak sekarang kamu mau jadi penyanyi, kamu benar-benar harus ada di dalam mimpi kamu itu. Kamu nggak boleh nanggung, kamu nggak boleh cuman setengah-setengah doang, atau kamu cuman nanti aja lah, nggak bisa begitu. Jadi kamu harus mengejar itu semua dengan penuh kerja keras. Sekali lagi, hargai proses, karena proses itu yang nantinya akan membuat kamu menjadi seorang yang profesional di bidang yang kamu mau. Jadi lakukan apapun itu, mimpi kalian silakan mimpi setinggi-tingginya. Kak Eja tadi sempat nulis di dalam di whiteboard yang Kak Eja titipkan untuk sekolah ini. Kak Eja menuliskan mimpi itu sebenarnya hal yang indah. Jadi nggak ada mimpi itu yang cuman kayak fata morgana gitu, enggak. Semuanya adalah hal indah yang kalau kalian yakin, kalian percaya, kalian mau do something untuk kejar itu, pasti itu akan terwujud. Kak Eja percaya, dan itu karena Kak Eja sudah mengalami itu sendiri. Saya punya mimpi sebagai seorang penyanyi yang profesional, dan Allah kabulkan itu. Terutama minta doa restu orang tua, ibu, bapak, semuanya itu adalah salah satu kayak kunci sukses buat kalian. Tiga kata sakti dari Kak Eja. Dream, believe, and make it happen. Si podcast, you better be ready.